Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfiani, NIM F0661211019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Revolusi Industri Transformasi Masyarakat. Pada akhir abad ke-18, industri telah mulai mengalami perkembangan. Eropa dan Amerika menjadi salah satu wilayah berkembangnya bidang industri. Barulah pada abad ke-19, dampak perkembangan industri mulai menyebar ke seluruh dunia. Tenaga manusia secara perlahan digantikan dengan tenaga mesin yang lebih canggih. Munculnya zaman industri. Perkembangan industri di wilayah Eropa didasari oleh beberapa alasan, diantaranya: 1. Eropa Barat dapat dikatakan lebih kaya dibanding dengan sebagian wilayah di dunia dengan perluasan pasar. 2. Adanya persaingan militer yang sengit mendorong industri untuk memproduksi secara besar-besaran persenjataan, seragam-seragam, dan kapal-kapal. 3. Peningkatan populasi dan produktivitas pertanian. Pertumbuhan populasi Eropa pada abad ke-19 konsumen dan telah kerja pada bidang industri. Pertanian yang mengalami peningkatan menghasilkan bahan pokok yang baik, mengurangi dampak gizi buruk, kelaparan, kelahiran yang meningkat, dan angka kematian yang mengalami penurunan. Perkembangan pada bidang pertanian menjadi pendukung perkembangan di bidang industri. Di Eropa Barat, pada abad ke-18, sistem pertanian secara tradisional mulai ditinggalkan. Selanjutnya, Britania yang pertama. Britania bertindak sebagai pelopor. Hal ini disebabkan oleh persediaan arang dan besi yang melimpah, memudahkan dalam bidang pertambangan. Dengan sistem transportasi sungai yang didukung dengan kanal-kanal dan jalan tol yang lebih memudahkan Britania. Dengan ketersediaan modal yang cukup, Britania mampu melakukan investasi terhadap industri-industri baru. Perubahan-perubahan di bidang teknologi. 1. Industri kapas. Britania yang awalnya menjadi pusat perdanaan wol pada abad ke-18 mengalami peningkatan dengan memproduksi kapas. Dengan peningkatan pertumbuhan 10 kali lipat di antara tahun 1760 dan 1785 dan terus meningkat di tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 1733, James Hargreaves menciptakan mesin tenun yang disempurnakan pada tahun 1768 yang memungkinkan menghasilkan kumparan dalam waktu yang cepat. Dalam 5 tahun, Richard Arkwright menciptakan mesin yang dapat digerakkan oleh air atau manusia, dan mesin tenun Samuel Crompton pada tahun 1779. 2. Mesin uap. Pada tahun 1760, James Watt mengembangkan mesin uap. Mesin dijalan dengan menggunakan arang atau kayu. Pabrik-pabrik tidak lagi terkendala oleh air. Pabrik-pabrik dapat dibangun di mana saja karena menggunakan uap. 3. Industri besi. Industri besi memunculkan permintaan yang besar pada tambang batu bara untuk bahan bakar tungku-tungkunya. Dengan bantuan mesin uap yang memungkinkan para penambang untuk dapat memompa lebih dalam sehingga memudahkan aktivitas dalam pertambangan. Selanjutnya, masyarakat berubah. Perubahan di bidang produksi pertanian, organisasi bisnis, dan teknologi mempunyai konsekuensi revolusioner kepada masyarakat. Orang-orang ditarik dari pedalaman memasuki kota dan cara hidup tradisional berubah. Kota-kota semakin besar dalam jumlah, ukuran, dan populasinya akibat industrialisasi. Yang kaya dan yang miskin sama-sama menderita di lingkungan yang penuh penyakit, kejahatan, dan kekasaran. Meskipun kaum miskin menanggung bagian terberat dari keburukan ini, di Britania kira-kira 26 setiap 100 anak mati sebelum berusia 5 tahun. Selanjutnya, perubahan dalam struktur sosial. Perkembangan industri dan niaga menyebabkan perkembangan yang selaras dengan kaum borjuis, yaitu kelas menengah yang terdiri dari orang keturunan biasa. Borjuis paling kaya biasanya adalah para bankir, pemilik pabrik dan tambang, serta para saudagar kaya. Sejak abad ke-18, yaitu tepatnya pada saat industri dan perniagaan berkembang, kelas menengah semakin besar jumlahnya, yakni di Britania dan kemudian Eropa Barat. Menjelang berakhirnya abad ke-19, politisi borjuis memegang jabatan-jabatan tinggi di wilayah Eropa Barat dan juga berbagai kewenangan dengan kaum bangsawan. Kelas menengah semakin berpengaruh, bahkan sudah menjadi hal biasa. Jika di Eropa kaum borjuis membelanjakan laba mereka untuk membeli perkebunan besar serta menyamai kesenangan dan perilaku kaum bangsawan.
Industrialisasi memberikan dampak seperti mempertajam perbedaan antara kelas menengah dan kelas pekerja. Kelas menengah dengan level ekonomi yang berbeda, yaitu buruh pedesaan, tambang, dan karyawan kota. Gradasi yang ada di antara para karyawan kota yaitu mulai dari tukang ahli hingga pekerja pabrik dan pelayan. Pekerja pabrik adalah kelompok sosial yang paling baru dan berkembang paling pesat, tapi tidak termasuk mayoritas pekerja di kota besar. Para tukang ahli adalah kelompok pekerja tersebar di kota-kota selama paruh pertama abad ke-19. Mereka bekerja di bidang konstruksi, percetakan, penjahitan, atau perusahaan pembuatan pakaian dan lain-lain. Sedangkan para pelayan secara khusus ada banyak di ibu kota. Paruh pertama pada abad ke-19, kota-kota seperti Paris dan London terdapat banyak jumlah pelayan yang melebihi jumlah karyawan pabrik. Pelayan tersebut biasanya memiliki pendidikan tertentu, seperti jika mereka telah menikah dan mempunyai keluarga, maka mereka mengajarkan menulis dan membaca, serta kadang-kadang juga mengajarkan tata krama kepada anak-anak tempat mereka bekerja. Banyak sejarawan percaya bahwa pelayan ini mengajarkan kepada anak-anak mereka rasa hormat dan cita-cita terhadap status borjuis yang mungkin membatasi ketidakpuasan masyarakat dan aktivitas politik radikal. Selanjutnya yaitu kehidupan kelas pekerja. Kehidupan tidak mudah bagi orang-orang yang pekerjaannya memberi sumbangan kepada proses industrialisasi. Biasanya, karyawan pabrik adalah pendatang baru dari wilayah-wilayah pertanian, di mana mereka telah terusir dari tanah itu. Kadang-kadang dibandingkan dengan kehidupan mereka di desa, standar kehidupan pekerja naik, khususnya jika mereka adalah bagian dari keseluruhan keluarga yang mendapat pekerjaan. Bayaran untuk satu keluarga mungkin lebih baik daripada yang dapat mereka peroleh dari pekerjaan pertanian. Di kota-kota, para karyawan pabrik bekerja dengan 20 hingga 100 pekerja dan sedikit kontrak dengan para majikan mereka, namun mereka didorong oleh mandor untuk bekerja keras dan efisien agar sejalan dengan mesin. Kurangnya organisasi, rasa persaudaraan, pendidikan, dan pengalaman kehidupan kota para karyawan pabrik merasa kurang nyaman pada masa-masa sulit. Para pekerja sering mengembangkan kehidupan di sekitar bar, kafe, atau tempat berkumpul serupa, di mana tersedia minuman, permainan, gosip, dan berita-berita masa itu. Dengan cara ini dan cara lain, para pekerja mengembangkan suatu kebudayaan mereka sendiri, kebudayaan yang disalahpahami dan sering disesalkan oleh para pembaharu kelas menengah. Para sejarawan masih berdebat tentang seberapa buruk kondisi para pekerja pada tahap-tahap awal industrialisasi. Sejarah pada umumnya menyimpulkan bahwa standar kehidupan perlahan-lahan meningkat selama abad ke-18 dan ke-19. Selanjutnya, munculnya pembaharuan di Britania. Meskipun ia adalah negara paling bebas di Eropa pada dasawarsa awal abad ke-19, Britania jauh dari demokratis. Sebagian besar rakyat kelas menengah juga kelas pekerja tidak bisa memberikan suara. Banyak kota kecil terus diperintah oleh kelompok-kelompok yang korup. Pemisahan sosial bangsawan dan rakyat biasa di Britania tidak sekaku di daratan. Anak-anak bangsawan tidak mewarisi gelar sehingga harus berkarir di bidang hukum, bisnis, militer, dan gereja. Dominansi ini bertahan meskipun terjadi perubahan-perubahan yang luas di bidang sosial dan struktur ekonomi di dalam proses industrialisasi selama paruh kedua abad ke-18. Sejumlah anggota parlemen mendesak dilakukannya pembaharuan tepat pada waktunya. Pada 1828, parlemen mencabut undang-undang abad ke-17 yang pada hakikatnya menghalangi kaum non-konformis untuk mendapat posisi di bidang pemerintahan dan universitas. Selain itu juga pembaharuan yang berpusat pada perluasan hak memilih dan pemberian hak untuk memilih pada kota-kota industri yang baru terus meningkat. Harap cemas tumbuh semasa kampanye untuk pembaharuan rancangan Undang-Undang 1832. Para pekerja benar-benar mendapat sedikit kelegaan ketika kaum humanis menekan parlemen untuk mengesahkan Undang-Undang Pabrik 1833. Gerakan reformasi Chartist yang pendukungnya berasal dari barisan baik kaum radikal, intelektual maupun para pekerja mendesak pembaharuan politik, bukan ekonomi. Program kaum Kris tetap merupakan program pembaharuan demokratis selama sisa abad itu. Semua tuntutan Kris kecuali untuk pemilihan tahunan untuk para anggota parlemen pada akhirnya terwujud. Mula-mula, parlemen melawan serikat-serikat itu mengesahkan Undang-Undang Kombinasi 1799 sampai 1800 yang membuat serikat tidak sah. Para politisi Britania beranggapan bahwa hal itu terjadi karena mereka telah membuat pembaharuan-pembaharuan yang tepat
pada waktu 1830-an dan 1840-an. Britania adalah simbol untuk semua orang yang berargumen untuk melakukan pembaharuan daripada revolusi, namun argumen-argumen seperti itu tidak banyak berhasil. Selanjutnya, tanggapan terhadap industrialisasi. Masalah-masalah yang diciptakan oleh industrialisasi yang pesat mempengaruhi secara mendalam pemikiran politik dan sosial, seperti liberalisme. Teori ekonomi liberal berpandangan bahwa ekonomi seperti negara harus dijalankan sesuai dengan hukum-hukum alam daripada perintah-perintah penguasa. Percaya bahwa para individu bertanggung jawab pada kemalangannya sendiri. Kaum liberal sering tidak tergerak hatinya dengan penderitaan kaum miskin. Mereka mendapat kenyamanan dari Essay on the Principle of Population 1798, karya Thomas Malthus yang mendukung ekonomi laissez-faire. Malthus tampaknya menyediakan pembenaran ilmiah untuk melawan tindakan negara untuk membantu kaum miskin. Kata Malthus, bila mereka menerima upah yang lebih tinggi, mereka mempunyai anak yang lebih banyak, sehingga mengacaukan keseimbangan sumber daya populasi dan mendarat kesengsaraan kepada diri mereka sendiri dan orang lain. Rekan ekonominya, David Ricardo 1772 sampai 1823 juga mengajukan suatu argumen yang membuat kemiskinan tampaknya tidak dapat dihindari dan tak dapat disembuhkan. Banyak pekerja merasa ilmu ekonomi baru hanya memberi sedikit harapan kepada mereka. Mereka berargumen bahwa kaum liberal hanya mementingkan kelas mereka sendiri dan kepentingan nasional, bahwa mereka keras dan tak berperasaan dan adaptif terhadap penderitaan kaum miskin. Kaum liberal awal abad ke-19 melihat kemiskinan dan penderitaan sebagai bagian dari tatanan alamiah dan berada di luar jangkauan pemerintah. Mereka tiba pada keyakinan bahwa keadilan menghendaki perlindungan terhadap keruntuhan ekonomi untuk orang-orang tidak berdaya dan bahwa pembaharuan mungkin tanpa kehilangan keuntungan kapitalisme atau mengorbankan kemerdekaan pribadi. Selanjutnya, sosialisme awal. Kaum sosial berargumen keprihatinan kaum liberal terhadap kebebasan dan kesamaan individu berdampak kecil terhadap kemiskinan, penindasan dan kesamaan kasar yang mengganggu masyarakat modern. Kaum sosialis percaya bahwa mereka telah melihat suatu pola di dalam masyarakat manusia yang jika dimensi dengan tepat dan bertindak berdasarkannya akan membawa keselamatan duniawi kepada pria dan wanita. Saint-Simon, Henri Comte de Saint-Simon 1760 sampai 1825 melepaskan gelarnya semasa Revolusi Prancis dan dengan bersemangat mengkhotbahkan peluang untuk suatu masyarakat yang baru. Murid-murid Saint-Simon memperjuangkan usaha-usaha untuk membangun jalan kereta api dan sistem kanal termasuk terusan Suez dan Panama. Fourier sosialis, awalnya dari Prancis. Charles Fourier 1772 sampai 1837 percaya seperti kaum romantik masyarakat berkonflik dengan kebutuhan alamiah manusia dan bahwa ketegangan ini bertanggung jawab atas kesengsaraan manusia. Fourier berusaha menciptakan komunitas-komunitas kecil untuk memungkinkan pria dan wanita menikmati kesenangan yang sederhana. Fourier beranggapan bahwa perkawinan melencengkan sifat dasar pria maupun wanita karena monogami membatasi kebutuhan-kebutuhan seksual mereka dan mempersempit ruang lingkup kehidupan mereka sebagai bagian dari keluarga seluruh manusia. Owen pada tahun 1799, Robert Owen 1771 sampai 1858 menjadi bagian dari pemilik dan manajer permintaan kapas New Lanark di Skotlandia. Dia menaikkan upah, memperbaiki kondisi-kondisi kerja, menolak untuk menggaji anak di bawah usia 10 tahun, dan menyediakan rumah makanan dan pakaian bersih bagi para pekerja. Semuanya dengan harga yang masuk akal, persis seperti banyak pendukung pencerahan. Owen juga beranggapan bahwa lingkungan adalah pembentuk karakter yang utama, bahwa kebodohan, alkoholisme, dan kejahatan kaum miskin berasal dari kondisi tempat tinggal yang buruk. Selanjutnya, industrialisme dalam perspektif. Seperti Revolusi Prancis, revolusi industri sangat membantu dalam memodernkan Eropa. Pada akhirnya ia mengubah setiap segi masyarakat. Kehidupan petani berpusat pada keluarga dan desa, dan anggota keluarganya jarang berpisah. Kelas yang paling kaya dan paling kuat adalah kaum bangsawan. Dengan menganjurkan cara pandang pencerahan, para pembaharu Prancis membongkar lebih lanjut pilar-pilar religius dan politik masyarakat tradisional.
Revolusi industri mempercepat langkah modernisasi. Seseorang semakin dinilai dari bakat ketimbang garis keturunannya, dan peluang untuk mobilitas sosial ke atas semakin banyak. Revolusi industri adalah suatu daya yang besar untuk demokratisasi selama abad ke-19. Mula-mula kelas menengah dan kemudian kelas pekerja mendapat hak pilih. Modernisasi tidak berlangsung dengan langkah dan kesaksamaan yang sama di setiap tempat. Pada umumnya, bentuk-bentuk sosial dan institusional pramodern masih berakar secara mendalam di Eropa. Di Eropa bagian timur dan selatan masih bertahan dengan baik hingga abad ke-20. Pada akhirnya, revolusi industri memungkinkan standar kehidupan manusia tertinggi di dalam sejarah manusia dan menciptakan peluang-peluang baru untuk kemajuan sosial, partisipasi, dan pendidikan dan perkembangan budaya. Menjelang abad 1990, negara-negara barat didukung oleh teknologi yang lebih unggul memperluas kekuasaan mereka ke hampir seantero globe, merampungkan kecenderungan yang telah dimulai sejak zaman penjelajahan. Itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.